Di awal film kita akan diperlihatkan dua orang samurai yang sedang ngopi lur. Ternyata salah satu dari kedua samurai ini adalah keturunan terakhir dari legenda 47 Ronin. Namun tak disangka mereka tiba-tiba saja diserang oleh kelompok ninja misterius. Dan ini adalah Zuri, ketua dari kelompok ninja misterius tadi yang sekaligus seorang keturunan penyihir. Jadi maksud dari Zuri ini adalah untuk menghabisi keturunan terakhir dari 47 Ronin, kemudian menyatukan dua pedang legendaris agar dia bisa menjadi yang terkuat dan tak terkalahkan. Ya, begitulah. Tapi setelah membunuh Horai tadi, ternyata dia merasakan bahwa masih ada satu lagi keturunan Ronin yang lain yang masih hidup. Selamat datang kembali di All Cinema. Terima kasih buat kalian yang senantiasa menyaksikan channel ini. Masalah doakan kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan selalu bahagia. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Scene memperlihatkan sekelompok samurai dari beberapa klan datang untuk menghadiri sebuah pertemuan penting. Di sini kita diberitahu kalau pertemuan tersebut membahas tentang kematian Arai. Tuan Niko berkata kalau Arai sebagai keturunan terakhir telah mati, sehingga tak ada lagi yang bisa memenuhi ramalan untuk mengalahkan Zure. Sementara itu, Tuan Shinshiro mengatakan bahwa seorang penjaga telah mendapat penglihatan kalau ternyata masih ada keturunan Arai terakhir yang masih hidup. Dan keturunan terakhir itu adalah seorang gadis. Setelah itu, Shin memperlihatkan Onami dan kedua temannya sedang berlatih pedang. Onami dan kedua temannya ini adalah murid dari Tuan Shinshiro. Mereka membahas bagaimana caranya untuk menemukan gadis nubuat tadi. Di sini Onami mengatakan kalau dia akan meminta bantuan dari Ryo. Ryo ini sebenarnya murid Tuan Shinshiro juga, tapi dia sempat diusir karena berselisih dengan anak buah Tuan Niko. Singkat cerita, Onami dan Ryo pun bertemu di suatu tempat. Onami bertanya bagaimana Ryo bisa menemukan gadis tersebut. Dia menjawab bahwa seorang penjaga adalah temannya, dan si penjaga tersebut yang memberitahunya. Merasa diawasi, gadis tersebut kemudian pergi. Ryo dan Onami bergegas mengejarnya. Di sini mereka ternyata bertemu dengan kelompok ninja anak buah Zuri. Berbekal skill layaknya pro player, Onami dan Ryo pun beradu mekanik dengan ninja-ninja itu. Setelah membereskan ninja-ninja tadi, Onami mengejar gadis nubuat tersebut. Si gadis ini salah paham. Ia mengira kalau Onami adalah salah satu anggota dari ninja yang ingin menangkapnya. Tapi tiba-tiba Tuan Shinshiro datang dan menghentikan mereka. Tuan Shinshiro menjelaskan kepada gadis itu bahwa ninja-ninja yang memburunya adalah anak buah Zure yang dikirim untuk menghentikannya memenuhi ramalan kuno. Setelah itu, Tuan Shinshiro memperkenalkan diri. Ia bertanya, siapakah nama gadis tersebut? Kemudian Shin berpindah di mana mereka menuju ke sebuah rumah persembunyian. Jadi setiap klan samurai ini, mereka memiliki rumah persembunyian masing-masing yang tersebar di setiap penjuru kota. Tuan Shinshiro meminta maaf kepada Ryo karena sebelumnya Tuan Shinshiro pernah mengusir Ryo. Tapi Ryo tidak mempermasalahkan hal itu dan memaafkan Tuan Shinshiro. Menurutnya, apa yang dilakukan Tuan Shinshiro sudah tepat. Setelah beristirahat sejenak, mereka lalu memutuskan untuk pergi ke rumah persembunyian Tuan Niko. Di sana diperlihatkan Tuan Ikeda sudah datang lebih dahulu. Tak diduga, para ninja anak buah Zure menemukan mereka di sana. Duel pedang khas para samurai dan ninja pun terjadi. Tuan Shinshiro memberitakan pada muridnya untuk melindungi Luna, apapun yang terjadi. Sejenak diperlihatkan terjadi pertemuan antara Luna dan Zure. Merasa seperti terhipnotis, Onami berteriak untuk menyadarkan Luna. Setelah mengalahkan beberapa ninja, Tuan Niko berteriak mencari keberadaan Tuan Ikeda. Ketika ia hendak menoleh, tiba-tiba Tuan Niko dipukul oleh seorang yang membuatnya jatuh pingsan. Luna, Tuan Shinshiro, dan para muridnya bergegas meninggalkan tempat itu untuk menuju ke suatu tempat. Di sini mereka hendak menemui sang penjaga. Tapi sebelum masuk,
Mereka dicegat oleh seorang perempuan yang merupakan anak buah dari sang penjaga tersebut. Setelah Tuan Shinshiro memperkenalkan diri, akhirnya mereka semua diizinkan untuk masuk. Di dalam, mereka bertemu seseorang yang tak lain adalah si penjaga. Dia adalah Dash. Disebut sebagai penjaga karena dia mampu melihat kejadian di masa depan dan masa lalu. Setelah melihat garis tangan Luna, Dash memastikan bahwa memang benar kalau Luna adalah gadis nubuat yang diramalkan akan mampu mengalahkan Zure. Dengan kemampuan transendennya, Dash melihat Zure akan menyatukan pedang penyihir dan pedang arai saat bulan darah berikutnya. Dan itu akan terjadi 5 hari lagi. Zure tidak akan berhenti sebelum semua keturunan dari 47 Ronin mati. Setelah menjelaskan semuanya kepada Luna, Tuan Shinshiro dan muridnya berbincang. Tuan Shinshiro memutuskan untuk mencari tuan-tuan lainnya. Sontak, Onami kaget dan melarangnya, karena itu akan sangat berbahaya. Tapi Tuan Shinshiro menjawab, jika memancing Zure ke sini, itu justru akan lebih berbahaya, sebab Luna belum siap untuk bertarung. Tuan Shinshiro meminta Onami dan lainnya untuk melatih Luna menjadi seorang samurai. Ditemani oleh Mei, kemudian Tuan Shinshiro berpamitan untuk pergi. Singkat cerita, Onami dan lainnya pun mulai melatih Luna. Untuk menjadi seorang samurai, Luna dilatih untuk menggunakan pedang, dilatih untuk mempertajam indera pendengarannya, dan dilatih kecepatannya. What do you hear? Dude, I hear 5 o'clock traffic. Beberapa waktu pun berlalu. Di sini Luna akhirnya sudah mampu meningkatkan pendengarannya, kecepatannya, dan juga mampu menggunakan pedang layaknya seorang samurai. Setelah itu mereka bergegas untuk menuju ke rumah persembunyian yang lain. Shin memperlihatkan Dash sedang menjelaskan kepada Luna tentang asal-usul keluarganya. Dia pun meminta kepada Luna untuk meminjamkan sebentar pedang arai miliknya agar dia bisa mendeteksi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Onami yang sedang berusaha untuk menghubungi Tuan Shinshiro yang sudah beberapa hari tidak ada kabar, dia sangat khawatir dengan keselamatan pamannya itu. Kemudian ia memutuskan untuk pergi mencarinya. Meskipun sudah dilarang, ia tetap tidak peduli. Sebab bagaimanapun menurut Onami, keluarga adalah segalanya. Ryo pun sontak mengejar Onami dan menemaninya mencari Tuan Shinshiro. Sementara itu, Dash mencoba untuk melakukan trans untuk melihat isi pedang Luna. Fakta mengejutkan pun terjadi. Dash melihat bahwa sebenarnya pedang tersebut bukanlah pedang samurai, melainkan pedang penyihir. Di sini, Dash pun menyadari kalau Luna bukanlah keturunan Ronin, tapi dia adalah keturunan penyihir sama seperti Zure. Saat Luna melihat tablet yang diberikan Dash tadi, ia seperti mendapat bisikan dari Zure. Di situ, Zure pun mengatakan bahwa Luna bukanlah keturunan terakhir, tapi dia sama seperti Zure, keturunan dari penyihir. Kemudian Shin memperlihatkan Onami dan Ryo menemukan rumah persembunyian Tuan Nico. Sementara itu di dalam, Tuan Nico ternyata sedang dihajar oleh anak buah Zure dan menanyakan di mana pedang yang dibawa Luna tadi berada. Namun menyadari ada penyusup yang masuk, mereka segera membawa Tuan Nico. Saat Onami dan Ryo sampai di dalam, anak buah Zure sudah menunggu mereka. Dan pertarungan kembali terjadi di sini. Setelah beberapa saat bertarung, Onami dan Ryo pun kewalahan menghadapi mereka karena jumlahnya terlalu banyak. Tapi tiba-tiba Tuan Shinshiro dan Mei datang membantu mereka. Lalu pertarungan pun berlanjut. Setelah menghabisi para anak buah Zure, di sini Tuan Shinshiro bertemu dengan Zure. Zure mengatakan kalau Tuan Shinshiro memiliki apa yang ia inginkan dan sebaliknya ia memiliki apa yang Tuan Shinshiro inginkan. Zure mengatakan kalau Luna bukan berdarah samurai. Kemudian pertarungan berlanjut, lalu Tuan Shinshiro menyuruh Onami untuk pergi. Sementara ia akan menghadapi Zure dan anak buah terkuatnya. Di sisi lain, Mei yang berhasil mengalahkan para cecungu anak buah Zure, ia berhasil menemukan Tuan Nico yang disekap di dalam lemari. Di tempat lain, Dash yang sedang makan, tiba-tiba ia mendapat penglihatan kalau mereka ternyata sudah dikhianati. Namun sebelum dia bisa memberitahukannya kepada Onami dan yang lainnya, Hana menusuk teman Onami dan berniat membunuh Dash. Meskipun sempat melakukan perlawanan, tapi akhirnya teman Onami dan si Dash itu pun terbunuh. Shin kembali memperlihatkan Tuan Shinshiro yang masih melawan anak buah terkuat Zure.
Si Yuri itu pun mulai menggunakan sihirnya untuk membantu anak buahnya tadi melawan Tuan Shinshiro. Dan dengan satu pukulan ke arah jantung Tuan Shinshiro menggunakan sihirnya, seketika itu membuat Tuan Shinshiro pun tumbang. Di sini Tuan Shinshiro yang sudah sekarat berpesan kepada Onami untuk tetap memimpin teman-temannya, dan Tuan Shinshiro pun tewas. Ryo yang mengetahui itu langsung mengajak Onami untuk pergi melarikan diri. Yuri membiarkan mereka pergi agar dapat melacak pedang prajurit yang mereka simpan. Setibanya Onami dan yang lainnya di rumah persembunyian, Onami yang masih terpukul oleh kematian Tuan Shinshiro harus kembali menelan kenyataan pahit saat melihat Dash dan satu temannya juga sudah tewas. Dengan penuh penyesalan, Onami meminta maaf kepada jasad temannya itu dan berkata seharusnya ia mendengarkannya untuk tak pergi meninggalkan mereka. Setelah memberikan penghormatan terakhir di depan makam Tuan Shinshiro, di sini nampak bahwa Onami begitu sangat marah dan membenci Luna. Karena ternyata melalui pesan yang dikirim oleh Dash sebelumnya, mereka sudah tahu bahwa Luna bukanlah keturunan Arai, melainkan keturunan dari penyihir. Luna menjawab kalau ia berbeda, karena ibunya bukanlah penyihir, melainkan tabib. Tapi Onami yang sudah dikuasai amarah tidak peduli. Baginya sihir tetaplah sihir. Kemudian Onami mengusir Luna dari tempat itu. Onami yang sedang marah-marah dan kecewa coba ditenangkan oleh Ryo. Ryo meyakinkan Onami agar tetap kuat sebagai pemimpin karena saat ini klannya membutuhkannya lebih dari sebelumnya. Kemudian mereka bersiap-siap untuk menemukan pedang prajurit dan menjauhkannya dari Yuri sampai pada bulan darah berikutnya. Setidaknya itulah yang dapat mereka lakukan untuk saat ini. Kembali ke Luna yang saat ini sudah berada di bandara, ia kembali membuka tab yang diberikan oleh Dash. Dan dari informasi yang diberikan oleh Dash dalam tablet itu, Luna mengetahui bahwa dia adalah keturunan dari Hirano. Hirano bertugas untuk menjaga pedang penyihir, namun karena menjaga pedang penyihir itu sangat sulit dan berbahaya, Hirano meminta bantuan kepada semua penyihir dalam mengemban tugas tersebut. Tak disangka, seiring berjalannya waktu, Hirano justru jatuh cinta kepada seorang bruja. Jadi, bruja ini adalah istilah untuk anak dari keturunan penyihir, lur. Namun, untuk menjaga keselamatan Luna dan ibunya, Hirano menyuruh mereka untuk pergi jauh. Sementara itu, Hirano akan pergi berkelana sebagai target yang bergerak. Di sini Dash juga memberitahu Luna bahwa pedang prajurit berada di situs kuburan Arai tertua. Sontak, Luna pun bergegas untuk pergi ke kuburan tersebut. Tak disangka, di sini ternyata Yuri sudah mengikutinya. Shin kembali ke Onami dan teman-temannya yang mendapat pesan dari Luna. Mei menjelaskan kalau kemungkinan Luna menemukan tempat di mana pedang tersebut berada. Merasa khawatir Yuri akan mengejar Luna, mereka pun bergegas untuk mencarinya. Sementara itu, Tuan Nico akan mengumpulkan anak buahnya terlebih dahulu, kemudian nanti akan menyusul. Singkat cerita, Luna pun telah sampai di sebuah kuburan kuno. Di sini akhirnya Luna menemukan kuburan Arai kuno. Dengan sebuah batu, dia mencoba untuk membongkar kuburan tersebut. Dan memang benar pedang prajurit akhirnya ditemukan. Ketika Luna sedang melihat pedang tersebut, tiba-tiba Yuri dan anak buahnya muncul. Yuri mengajak Luna untuk bergabung dengannya, karena dengan begitu sihir Luna akan menjadi lebih kuat. Tanpa pikir panjang, Luna menolak tawaran itu. Karena merasa kesal, Yuri menyuruh anak buahnya mengambil pedang dari tangan Luna dan membawanya pergi dari tempat itu. Kembali ke rumah persembunyian, di sini Ryo masih berusaha untuk melacak di mana Luna berada. Sementara itu, Tuan Nico berkata, mau tidak mau mereka harus menghentikan Yuri sekarang juga. Karena kalau tidak, besok mereka semua yang akan mati. Tanpa basa-basi, mereka bergegas pergi menuju tempat persembunyian Yuri melalui pelacak yang terpasang di tablet Luna. Di dalam kereta, mereka ternyata diserbu oleh anak buah Yuri. Dan tentu saja pertarungan epik antara para ninja dan samurai pun terjadi lagi di sini. Setelah membereskan para ninja itu, Ryo mengajak mereka untuk turun dari kereta. Menyusuri lorong kereta bawah tanah, mereka berjalan sambil terus melacak sinyal Luna. Diperlihatkan Yuri telah menyatukan kedua pedang tersebut. Setelah saat bulan darah muncul, maka ia akan memiliki kekuatan penuh. Tuan Ikeda yang juga merupakan salah satu dari klan samurai, ternyata ia berkhianat dan memilih bergabung dengan Yuri.
Wait. What does that mean? Lalu kini Onami berhadapan dengan Hana. Dengan dipenuhi rasa marah karena ia telah membunuh Das dan temannya, Onami bertarung dengan Hana secara membabi buta. Meski dengan susah payah, akhirnya Onami berhasil membunuhnya. Sementara itu, di sisi lain, Tuan Niko sudah berhadapan dengan Ikeda. Di sini Tuan Niko marah karena sebagai salah satu dari klan samurai, Ikeda justru berkhianat. Akhirnya Ikeda berhasil dikalahkan dan dibunuh oleh Tuan Niko. Di tempat lain, Ryo juga berhadapan dengan anak buah Zure yang terkuat. Awalnya Ryo sempat kewalahan karena orang itu kekuatannya memang hebat. Namun dengan berbekal semangat juang 45, akhirnya Ryo pun dapat mengalahkannya. Zure sendiri terlebih dulu menghadapi anak buah Tuan Niko, di mana mereka semua menggunakan senjata api. Setelah itu Zure bertanya kepada Luna, siapa yang akan dia pilih, keluarganya atau mereka para samurai. Pilihan Luna membuat Zure kecewa. Ternyata Luna lebih memilih untuk bersama para samurai dan final battle pun dimulai. Mereka bertiga pun mulai bertarung menghadapi Zure. Seolah dihadapkan dengan lawan yang tak seimbang, semua serangan yang mereka lancarkan terhadap Zure tak mampu melukainya sedikit pun. Pada satu kesempatan, dengan sekuat tenaga, Luna berhasil menusukkan pedang legendaris ke tubuh Zure. Tapi, apa yang terjadi? Pedang itu bahkan tak sanggup membunuhnya. Zure berkata, "Kamu bukanlah keturunan terakhir itu. Kamu sama sepertiku, seorang keturunan penyihir." Tiba-tiba saat pedang itu jatuh ke tangan Onami, pedang itu mengeluarkan cahaya. Di sini diketahui fakta bahwa tidak ada yang tahu siapa orang tua Onami sebenarnya. Dari bayi dia diasuh oleh Tuan Shinshiro. Dan ternyata keturunan terakhir yang dicari dan tak lain adalah Onami itu sendiri. Sontak Zure merasakan hal itu, namun ketika ia ingin menyerang Onami tanpa diduga, Luna menahannya dengan kekuatan sihir miliknya. Tak mau membuang kesempatan, Onami lalu berlari ke arah Zure. Dan seketika itu dia langsung memenggal kepalanya. Lalu film pun selesai. Dari film ini kita bisa mengambil sedikit pesan moral lur, bahwa kesetiaan adalah nilai penting bagi seorang manusia. Sekian dari Mas Al, sampai ketemu di video-video selanjutnya dan sayonara.